Shalom, terpujilah nama Tuhan, adik-adik remaja, serta kakak-kakak pembina remaja. Dalam kesempatan yang indah ini, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memuliakan dan mengagungkan namanya, serta sujud menyembah dalam roh dan kebenaran. Marilah kita berdiri dan secara bersama-sama dengan segenap hati, kita angkat pujian bagi Tuhan. Dunia tercipta oleh karena Tuhan-Mu. NNBT nomor 2. Dunia tercipta oleh karena Tuhan-Mu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Katakan kemuliaan kerajaan-Nya. Tujukan cinta kasih damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Mari berdoa. Inilah kami ya Tuhan, hati kami telah siap, kami mau beribadah kepadamu. Saat ini kami berdoa biarlah ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot boleh jadi dalam nama Allah, Bapa yang mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan. Teman-teman remaja dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari sejenak merenungkan kehidupan kita. Sudahkah kita sebagai adik-adik remaja maupun pembina remaja menunjukkan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia, dengar-dengaran kepada orang tua serta mengasihi Tuhan? Sudahkah kita sebagai kakak-kakak pembina remaja menjalankan tugas pelayanan kita dalam mendidik dan membina adik-adik remaja untuk menjadi mereka yang berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus? Jawablah semuanya di hadapan Tuhan. Ketahuilah, Dia yang Maha Tahu semua isi hati kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dan mengaku setiap perbuatan dosa kita. Sambil mengaku dosa kita kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pengakuan dosa. Oh Tuhan yang Maha Kuasa. Klik 438. Oh Tuhan yang Maha Kuasa,
kami datang padamu, mengaku dosa kami dengan sepenuh hati. Kami sering melalaikan petunjuk-Mu, ya Tuhan. Kami hanya turuti kata hati sendiri. Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami, berilah ku mengerti kasih-Mu selalu. Pimpinlah kami, ya Tuhan, pada jalan yang benar, menurut kehendak-Mu, kini dan selamanya. Dengarlah berita anugerah Allah. Adik-adik remaja dan kakak pembina remaja, firman Tuhan dalam Nehemia 9 ayat 17 berkata, Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyi pujian bagi Allah kita, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sama Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sama Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Mari kita berdoa untuk pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang senantiasa masih memberikan kami hari-hari yang baru, masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati umur panjang, kesehatan, serta berkat-berkat terindah seperti nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami dan keluarga kami. Inilah kami Tuhan, Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot, adik-adik remaja, kakak-kakak pembina, yang boleh memberikan waktu bagi kami semua untuk boleh beribadah lagi kepada-Mu. Walaupun kami beribadah di saat ini dalam keadaan terpisah,
kami yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di rumah gereja. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa selalu menjaga melindungi kami, masih membuka hati dan pikiran kami untuk beribadah lagi kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Baik, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuntun itu Tuhan dari permulaan pertengahan hingga itu boleh berlangsung dengan baik. Berkati hamba-Mu ini akan membentangkan firman-Mu. Biarkanlah ia boleh berkata-kata bukan karena kepandaiannya, tapi karena Roh Kudus-Mu yang bekerja atasnya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, adik-adik remaja serta kakak-kakak pembina, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu yang menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintas Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Adik-adik remaja serta teman-teman pembina remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita di saat ini adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Adik-adik remaja serta kakak-kakak pembina remaja, dalam pembacaan Alkitab kita saat ini, kita belajar lagi salah satu dari banyak sekali kisah perjalanan dari Rasul Paulus. Kali ini tentang bagaimana Rasul Paulus memberikan petunjuk tentang pengumpulan persembahan yang akan dilakukan di dalam jemaat di Korintus atau dibagikan kepada jemaat-jemaat yang menderita dan miskin di Yerusalem. Juga berbicara tentang niatnya untuk mengunjungi mereka. Paulus ingin supaya jemaat-jemaat di Korintus ini tergugah hatinya agar meniru petunjuk-petunjuk yang sudah diberikannya kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya hati mereka tergerak untuk bermurah hati sesuai dengan kemampuan mereka dan kesempatan yang ada pada mereka. Karena Paulus merasa dari sebagian besar jemaat mereka lebih dalam hal karunia-karunia rohani, ada kemungkinan juga dalam kekayaan duniawi. Paulus memberikan beban ini kepada mereka bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 13. Cara pengumpulan yang harus dilakukan yaitu hendaklah masing-masing menyisihkan sesuatu di rumah. Jadi setiap orang yang mau memberikan bantuan harus menyisihkan
apa yang bisa ditabungnya dari waktu ke waktu. Sehingga berapapun jumlah yang terkumpul bisa diberikan untuk tujuan amal ini. Seperti kata pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dalam mereka menyisihkan sesuatu untuk persembahan, itu haruslah sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari hasil pekerjaan-pekerjaan dan usaha mereka. Sebagaimana Allah sudah berkenan memberkati dan membuat hasil segala pekerjaan dan usaha mereka, maka apa saja yang dimiliki harus digunakan, diperdayakan, dan dimanfaatkan untuk Dia. Dan ini pun harus diberikan dengan penuh kerelaan hati dari setiap orang yang memberi atau tidak dipaksakan. Teman-teman remaja, Paulus berkerinduan untuk menyerahkan langsung kepada jemaat di Yerusalem persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan itu. Tetapi Paulus juga mengingatkan untuk mengutus orang-orang yang dianggap layak untuk menemani dia menyampaikan persembahan ini, supaya dia tidak dianggap mempunyai motif yang salah menyangkut persembahan-persembahan ini. Lewat Rasul Paulus, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita untuk bertolong-tolong dalam menanggung beban orang lain yang memerlukan bantuan pada saat kesetiaan, kesusahan, dan mungkin kesulitan keuangan. Kita tidak perlu menjadi orang kaya secara duniawi untuk dapat menolong orang lain. Saya percaya kita semua masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda dari Tuhan. Mungkin orang lain tidak punya, tetapi kita punya. Mungkin orang lain tidak berkesempatan, tetapi kita diberi kesempatan. Atau sebaliknya, untuk itu ketika kita mempunyai dan ketika kita masih diberikan kesempatan, maka kita harus pakai untuk menolong orang lain. Tentunya menolong orang lain dengan hati yang tulus dan tanpa paksaan, sehingga apa yang kita berikan menjadi berkat untuk orang lain. Dan percayalah, Tuhan pasti memperhitungkan kebaikan yang kita perbuat, sehingga akan dikembalikan berkat kepada kita sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Bahkan mungkin dengan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Menjadi pertanyaan bagi kita sebagai remaja dan pembina remaja, sudahkah kita menolong orang lain yang kesusahan, teristimewa di masa-masa sulit seperti ini? Mungkin akan ada berbagai respon. Mungkin ada yang merasa sedangkan kita masih susah, kenapa kita mesti tolong orang lain? Teman-teman, dalam hal ini kita harus belajar dari cerita seorang janda miskin yang memberikan persembahan bukan dari kelimpahannya, tetapi janda ini malah memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya yang terdapat dalam Lukas 21 ayat 1-4. Jadi jika kita memiliki walau sekecil apapun, orang boleh kasih asalkan ikhlas. Atau mungkin ada yang mengatakan kita kasih bukan orang kaya. Dorang kira juga kita sombong, mustil-stil torang orang-orang. Kalau ada dari kita yang berpikir seperti ini, maka mari kita ingat saja firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau orang ada niat baik untuk mau tolong orang nggak usah mau pikir apa orang lain mau bilang buat orang. Pastinya ketika mendengar pertanyaan di atas, ada juga yang langsung merespon dengan puji Tuhan, kita pernah tolong orang lain di masa sulit ini. Atau mungkin kita masih sementara bertabung untuk masih beli bantuan for orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, berbahagialah kita yang sudah melakukan hal baik dengan menolong orang lain. Karena firman Tuhan bilang, lebih baik memberi daripada menerima.
Juga pastinya dengan menolong orang lain, hidup kita sudah menjadi berkat untuk orang lain dan menjadikan kemuliaan bagi Tuhan. Cuma mungkin bagi orang adik-adik remaja khususnya, yang mungkin belum memiliki pekerjaan atau mungkin masih sekolah, jadi mungkin DP finansial masih diberikan oleh orang tua. Jadi jangan pernah berpikir menolong orang itu harus memakai uang atau memakai doi. Menolong orang itu juga dengan memberikan masukan-masukan atau pemberitahuan yang positif, apalagi di masa pandemi saat ini. Mungkin pernah lihat teman-teman yang berkumpul tanpa menggunakan masker, atau sudah social distancing, mungkin sudah ada physical distancing, sudah terlalu dekat. Orang boleh sampaikan sesuatu yang positif, kasih pemberitahuan pada orang, jangan lupa pakai masker atau jangan terlalu dekat-dekat. Itu seperti sudah membantu orang petamang-tamang lebih supaya jangan dan supaya ingat apa yang menjadi protokoler dari kesehatan atau pemerintah, apalagi di saat pandemi saat ini. Jadi sebagai orang muda, sebagai remaja Kristen, mari kita tidak pernah lelah dengan jemu untuk menolong orang lain. Tentunya dengan ketulusan hati dan tanpa paksaan. Kita juga diajarkan untuk tetap rendah hati, jangan pernah sombong jika kita sudah menolong orang. Seberapa banyak pun jumlah pertolongan yang kita berikan, atau seberapa sering pun kita menolong orang lain, karena jika kita dapat menolong orang lain, itu karena orang menerima berkat yang Tuhan dah kasih pada orang. Jadi sudah menjadi keharusan untuk orang pakai berkat itu untuk hal-hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Juga kita harus ingat teman-teman, kalau orang dibebani untuk menolong orang lain, itu semua bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk membegahkan diri. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, dan kiranya perenungan kita di malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, bahkan bagi orang di sekitar kita. Amin. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, mari dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur kita atas setiap kasih dan anugerahnya. Sambil memberikan persembahan, kita yang bersama-sama, sudahkah yang terbaik kau berikan? NKB 160. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Apa yang terhilang kamu cari, dan ku lepaskan yang terbalikmu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Pada saat ini kita akan berdoa syafaat, dan mari kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau yang masih mengasihi dan memberkati kami sebagai remaja dan pembina remaja Jemaat Kemim Getsemani Lansor. Tuhan berkati pembacaan perenungan firman yang telah kami baca serta dengarkan tadi. Kiranya juga Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah semua itu menjadi berkat kelimpahan untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu. Firman-Mu adalah tongkat kehidupan kami dan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Bapa Sorgawi, inilah kami yang selalu bersandar dan mengandalkan kekuatan hanya daripada-Mu. Senantiasa Engkau ya Bapa memelihara kami secara pribadi ataupun keluarga, sebagai remaja, pembina remaja, orang tua kami masing-masing, komisi remaja, kami semua ya Tuhan, tiliklah akan kami satu persatu. Berilah kami selalu sehat dan semangat dalam pelayanan kami di semua aspek kehidupan.
Terlebih saat ini ya Tuhan, ketika kami masih dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami yakin dan percaya dengan kuasa dan kasih-Mu, pergumulan ini akan segera berlalu. Miringkanlah telinga-Mu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, umat-Mu di seluruh bangsa. Kami mau untuk selalu teguh di dalam Tuhan. Bapa di sorgawi, lengkapilah doa kami di malam hari ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman diundang untuk berdiri sebagai nyanyian penutup. Mari kita nyanyi bersama-sama, Ku akan selalu bersyukur. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai seluruh remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot kini dan sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk dan silakan bersatu.